Dengan begitu banyak kelelawar raksasa, Xiao Chen tidak bisa menghadapi mereka semua. Lebih jauh lagi, tampaknya ada pemimpin di antara mereka, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Berlari adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Namun, dia jauh lebih lambat daripada binatang buas ini, yang tumbuh di surga berbintang ini. Tubuh binatang astral ini diaklimatisasi ke langit berbintang. Adapun Xiao Chen, dia adalah pendatang baru dan belum terbiasa dengan lingkungan yang rumit. Segera, sekelompok kelelawar raksasa mengelilinginya. Sekarang Xiao Chen berada di dekat kelelawar, dia menemukan bahwa tubuh mereka lebarnya 10 meter, mulut mereka runcing, dan mereka memiliki sayap besar. Hal yang paling menakutkan adalah dua cakar mereka, yang sangat tajam dan berkilauan samar, berdenyut dengan cahaya dingin. Ci, ci. Tiba-tiba, kelelawar-kelelawar raksasa ini secara serempak mengeluarkan teriakan tajam, yang menusuk dan keras, menyerang pikiran. Serangan gelombang suara. Wajah Xiao Chen tenggelam. Serangan gelombang suara dari kelelawar raksasa ini sangat mengesankan. Mereka memadukan energi mental individu mereka. Hal utama adalah bahwa gelombang suara kelelawar raksasa ini semuanya terfokus pada tubuhnya sebagai pusat pengepungan ini. Memikirkan hal ini akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Jika seseorang ceroboh, dia bisa menjadi idiot dengan darah mengalir keluar dari semua lubang wajah. Seni nada naga. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Xiao Chen dengan tegas mengeksekusi seni nada naga. Pusaran air ungu menumpuk di dadanya. Gambar naga melingkar besar muncul di atas kepala Xiao Chen. Pada saat kritis, dia meraung. Mengaum, mengaum. Energi mental Xiao Chen luar biasa. Saat raungan menyebar, gelombang suara kelelawar raksasa tidak bisa melukainya sama sekali. Sebaliknya, raungan naga melukai kelelawar dengan parah. Mustahil bagi kelelawar untuk melukainya dengan serangan gelombang suara. Mengungkapkan senyum, dia menyapu pandangannya melalui pengepungan, lalu mengunci kelelawar raksasa dengan pola emas di bagian belakang kelompok. Jika Xiao Chen menjatuhkan pemimpinnya, kelompok kelelawar raksasa ini mungkin tidak akan lagi berani mencari masalah untuknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, sosoknya melintas saat dia mengeksekusi seni naga ikan dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia dengan mudah melewati kelelawar raksasa yang meluncur ke arahnya, hanya menyisakan bayangan yang memudar. Ci, tiba-tiba, angin kencang dan kencang melintas di depan. Angin seperti pisau saat memotong wajah Xiao Chen, meninggalkan dua luka berdarah. Mundur. Terkejut, Xiao Chen tersentak mundur. Baru kemudian dia menemukan bahwa kelelawar raksasa dengan pola emas telah terbang di atas kepalanya. Dia berpikir dalam hati, betapa berbahayanya. Jika saya tidak menghindar dengan cepat, kepala saya akan pecah di tempat. Kelelawar raksasa itu berkedip samar. Cakar emasnya bersinar dengan cahaya dingin yang membuat seseorang gemetar ketakutan. Namun, ini menguatkan keputusan Xiao Chen, bunuh pemimpin kelelawar ini, yang berpola emas, terlebih dahulu. Setelah bertarung beberapa putaran dengan kelelawar dengan pola emas ini, Xiao Chen benar-benar kalah tipis. Didorong ke sudut, dia berkata, sabar. 7 senjata surgawi bergabung. Kemudian, dia menggenggam sarungnya. Tidak ingin bertarung sampai mati, dia mengeksekusi jurus memilukan dari teknik pedang sempurna. Dada Xiao Chen retak, dan dia merasakan sakit yang hebat saat dia menebas dengan senjata surgawi. Kakak, siapa yang bisa membayangkan bahwa kelelawar dengan pola emas akan dengan kuat meraih pedang dengan cakarnya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang? Kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen tidak bisa membebaskan pedangnya, ekspresinya sedikit berubah. Kelelawar bermotif emas itu mengepakkan sayapnya dan mencoba menggigitnya dengan giginya yang tajam, memaksanya untuk meninggalkan pedangnya. Pada saat genting ini, kelelawar bermotif emas itu tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupan. Sikap memilukan Xiao Chen mengabaikan semua pertahanan, langsung menyerang jantung target. Pada saat ini, hati kelelawar bermotif emas hancur, dan mati di tempat. Kakak, seutas cahaya pedang melintas saat Xiao Chen mengeluarkan senjata surgawi, dan dia memotong sepasang cakar emas kelelawar bermotif emas. Hanya dengan melihat dingin, kilau keemasan dari cakarnya yang tajam, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Setelah membunuh kelelawar bermotif emas ini, Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Kelompok binatang astral ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tidak perlu melanjutkan pertempuran dengan bersemangat. Lihat, seseorang sedang dikejar oleh sekelompok kelelawar nada iblis. Ternyata itu adalah Rookie tahap esensi sejati. Tidak heran dia akhirnya menyinggung kelompok kelelawar nada iblis itu. Ketika jenis astral beast ini bekerja bersama,
bahkan ahli puncak Primal Core Realm harus mundur. Kelelawar nada iblis dapat dianggap sebagai penguasa daerah ini. Orang itu pasti sudah mati. Haruskah kita menyelamatkannya? Mengapa kita harus menyelamatkannya? Pertama, dia tidak memiliki lencana sekte. Kedua, dia tidak punya pengalaman. Dengan satu pandangan, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator lepas yang tidak dapat diandalkan. Saat Xiao Chen melarikan diri, sebuah kapal melesat di depannya. Beberapa orang di dalamnya menyaksikan dia dikejar. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia agak terkejut dengan kecepatan kapal ini. Ini seharusnya kapal astral, yang ditempa khusus untuk terbang di langit berbintang, menampilkan formasi untuk menyesuaikan dengan kondisi langit berbintang. Xiao Chen telah membacanya di Book of the Epochs. Saat dia berpikir, aura kuat menyapu tubuhnya. Seorang ahli alam inti primal. Saat Xiao Chen terkejut dan tidak yakin, dengusan dingin terdengar di samping telinganya. Menjauhlah lebih jauh. Jangan bawa kelelawar nada iblis ke arah kami. Kalau tidak, orang tua ini akan mengambil nyawamu. Xiao Chen melihat ke atas kapal, di mana seorang lelaki tua berbaju biru dengan dingin menatapnya. Ternyata Profound Light Grid Realm, tempat Xiao Chen melarikan diri, kebetulan berada di arah yang sama dengan kapal ini. Xiao Chen sedang tidak berminat untuk memperhatikannya atau menjelaskannya. Namun, dia harus mewaspadai kekuatan orang ini. Karena itu, dia melambat. Lagi pula, bukan karena dia tidak bisa berurusan dengan kelompok kelelawar nada iblis di jalannya, hanya agak bermasalah. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang pria tua berpakaian biru di kapal. Pria itu tampak tampan, tetapi bibirnya agak tipis, terlihat agak tidak ramah. Wanita itu memiliki sedikit baby face. Namun, fitur wajahnya sangat indah. Meskipun dia tidak bisa dikatakan cantik, dia menyenangkan. Tuan, saya pikir pria itu tidak terlihat seperti orang jahat. Kita bisa menyelamatkannya, bisik wanita itu sambil menatap Xiao Chen, yang perlahan menghilang dari pandangan mereka. Pria muda itu tersenyum dan berkata, "Saudari muda, kamu terlalu muda." Dengan satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa orang ini dengan sengaja memikat kelelawar nada iblis ke pihak kita. Jika kita mencoba menyelamatkannya, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia akan mengambil kesempatan untuk pergi. Jika dia memiliki pikiran jahat, dia mungkin akan mengambil keuntungan dan menyerang kita. Namun, Tuan, Anda adalah ahli alam inti primal. Mengapa Anda takut pada seorang pembudidaya tahap esensi yang benar? Wanita itu mencoba berdebat dengan logika tetapi tidak terlalu percaya diri. Pria tua berpakaian biru itu menghela nafas dan berkata, "Fair petik terbalik kakak laki-lakimu benar. Pada saat ini, memiliki satu masalah lebih sedikit lebih baik daripada satu masalah lebih. Dengan karaktermu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana Anda akan melawan orang lain ketika Anda sampai di Pulau Yin yang mendalam? Guru, jangan khawatir. Luonan pasti akan melindungi Suster Junior." Pemuda itu segera melangkah dan menyatakan pendiriannya. Pria tua berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Anda sampai ke Pulau Yin yang mendalam, Anda mungkin tidak akan dapat melindungi diri sendiri. Mengapa begitu menyombongkan diri? Orang tua itu tidak terlalu memikirkan kedua muridnya. Yang satu sangat kuat tetapi sangat berhati lembut. Yang satu membidik terlalu tinggi dan terlalu arogan. Namun, akan baik bagi mereka untuk mengalami beberapa kesulitan. Persaingan dalam sekte itu masih terlalu ringan. Akan lebih baik bagi mereka untuk menderita sedikit dan menerima beberapa kemarahan di luar sekte. 3 hari kemudian, tak lama setelah lelaki tua berbaju biru itu menghentikan Xiao Chen memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Saat Xiao Chen mundur, dia bertarung, menguatkan dirinya sendiri dan mendapatkan pengalaman tempur di surga berbintang, menyesuaikan diri dengan surga berbintang ini dan menyesuaikan diri dengan ruang tingkat yang lebih tinggi dari alam seribu besar. Dia mengandalkan seni naga ikan, menunjukkan banyak perubahan dalam ruang kecil, bergerak seperti ikan di air dengan teknik gerakannya. Dia lelah dan membunuh 3 pemimpin yang tersisa dari kelompok kelelawar nada setan, satu demi satu. Namun, kelelawar nada iblis biasa yang mengejarnya tidak melarikan diri. Energi sihir yang luas di lautan kesadarannya berubah menjadi energi mental, yang dia lepaskan melalui seni nada naga. Akibatnya, dia tidak takut akan serangan gelombang suara yang mematikan dari Demon Tone Bats. Saat Xiao Chen beristirahat di Cycle Throne, dia memeriksa piala perangnya. Ada banyak pasang cakar kelelawar nada setan, termasuk 4 pasang cakar emas, cakar para pemimpin kelelawar nada setan. Cakar emas ini lebih keras dan lebih tajam seperti materi surgawi. Untuk lebih akuratnya, mereka bahkan lebih baik daripada materi surgawi dari alam Kunlun.
Berdasarkan nada dari ahli Primal Core Realm itu, dia takut pada kelelawar nada iblis ini. Aku bahkan bisa mengalahkan keberadaan yang ditakuti oleh para ahli Primal Core Realm. Kemudian, Xiao Chen memikirkan sebuah ide. Dia mengeluarkan pisau pahat dan sepasang cakar kelelawar nada iblis, lalu mulai mengukir. Setelah 7 hari lagi, Xiao Chen mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Dia saat ini sedang mengukir cakar di Menton Bed ketika dia sedikit mengernyit dan menghentikan apa yang dia lakukan. Angin sepoi-sepoi datang dari depan, dan 7 senjata surgawi yang melindungi tahta berdengung dan bergetar. Aura ini, ada kultivator Primal Core Realm yang bertarung di kejauhan. Xiao Chen berdiri dan mengetuk dahinya dengan jari. Mata surgawi terbang keluar dan melayang di atasnya, melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum setelah melihat situasinya. Bagaimanapun, itu adalah dunia kecil. Kapal dari 10 hari yang lalu telah bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Menggunakan mata surgawi, Xiao Chen melihat semua yang terjadi di kejauhan. Sebuah kapal bajak laut yang lebih kecil tapi jauh lebih cepat memblokir kapal yang ditumpangi lelaki tua berpakaian biru itu. Kapal bajak laut itu memiliki spanduk hitam yang dihiasi dengan pedang melengkung. Seluruh kapal tertutup paku tajam, terutama haluan kapal, yang setajam pisau. Meskipun kapal bajak laut itu kecil, itu jauh lebih cepat daripada kapal lain dan jauh lebih gesit. Tidak peduli bagaimana kapal lain bermanuver, kapal lain tidak bisa melepaskannya. Faktanya, kapal yang ditumpangi lelaki tua itu sedang dipaksa mundur. Jelas, kedua pihak ini telah berkonflik cukup lama. Ini mengakibatkan Xiao Chen bisa mengejar ketinggalan. Kalau tidak, dengan kecepatan Xiao Chen, dia tidak akan bisa mengejar kapal orang tua berpakaian biru itu. Ketika Xiao Chen melihat kapal bajak laut itu, matanya berbinar penuh minat. Tuan, apakah ada cara untuk menghadapi kelompok bajak laut pedang hitam ini? Sudah 2 hari, tapi kami masih belum bisa lepas dari mereka. Luonan, murid muda di samping lelaki tua berpakaian biru itu, bertanya dengan ekspresi muram. Kelompok bajak laut pedang hitam adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut utama di wilayah astral terdekat. Pria tua berpakaian biru itu berkata, aku akan berbicara dengan mereka. Saudara-saudara dari kelompok bajak laut pedang hitam, lelaki tua ini adalah penatua generasi kedua dari Sekte Tianyi. Bisakah Anda memberi wajah Sekte Tianyi dan tidak mempersulit kami? Sekte Tianyi kami juga bukan sasaran yang mudah untuk diganggu. Sekte Tianyi dianggap sebagai sekte yang relatif kuat di wilayah tersebut. Itu memiliki ahli Cloud Sea Realm, alam kultivasi berikutnya setelah alam inti primal, yang memimpin sekte tersebut. Namun, sekte itu tidak berbasis di alam besar cahaya mendalam. Meskipun sekte Tianyi agak jauh, itu masih memiliki beberapa prestise. Jika para perompak ini bijaksana, mereka mungkin akan memberikan sedikit wajah kepada sekte tersebut. Hahaha, orang tua ini tidak buta. Saya melihat spanduk sekte Tianyi Anda sejak lama. Potong omong kosong. Jika Anda ingin melewati tempat ini, serahkan 100.000 spirit jades. Kalau tidak, ambil jalan yang jauh. Di kapal bajak laut, seorang pria kekar berpakaian hitam memegang pedang tertawa keras dan arogan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 30 orang aneh keluar dari belakang pria berpakaian hitam itu. Semuanya setidaknya dari tahap esensi yang benar. Beberapa dari mereka berada di tahap esensi yin atau tahap esensi yang. Bahkan ada beberapa yang setengah langkah ke alam inti primal. Di dalam alam tokoh sejati, ada 3 tahap, tahap esensi sejati, tahap esensi yin, dan tahap esensi yang. Bajak laut kapal bajak laut ini bisa dikatakan elit, kelompok yang setara dengan beberapa sekte kecil. Ini terutama terjadi pada pria tua berpakaian hitam itu. Dia, paling tidak, adalah seorang kultivator inti primal kecil tahap akhir. 100.000 spirit jades. Kamu pasti gila. Saya akan memberitahu Anda ini, itu benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Niat membunuh melintas di wajah pria tua berpakaian biru itu. Kemudian, dia melanjutkan, kamu hanyalah bajak laut yang tidak penting, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Hahaha. Dalam hal ini, saya akan memotong omong kosong. Bunuh semua orang, teriak pemimpin bajak laut dengan senyum jahat. Atas perintahnya, semua bajak laut di kapal bajak laut itu tertawa dan menyerbu. Segera, para pembudidaya dari kedua belah pihak naik ke udara, di ambang pertarungan jarak dekat yang berkecepatan tinggi. Suara mendesing. Xiao Chen menyingkirkan mata surgawinya dengan ekspresi ragu. Pemimpin bajak laut ini sepertinya punya motif lain. Tujuan pemimpin bajak laut tampaknya bukan kekayaan. Kalau tidak, dia tidak akan menuntut harga yang sama sekali tidak dapat diterima.
Mari kita tidak peduli tentang ini. Dendam antara kedua pihak tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, kapal bajak laut itu. Xiao Chen merasakan beberapa godaan. Sebelumnya, ketika dia melihat kecepatan kapal astral, dia sudah agak iri. Cyclotron saya seperti kura-kura jika dibandingkan dengan kapal astral itu. Namun, dibandingkan dengan kapal bajak laut itu lebih buruk, seperti siput. Pertimbangan utama kapal astral adalah formasinya. Berikutnya adalah bahan dari kapal astral. Jika saya bisa mendapatkan formasi dan membuat perubahan pada tahta siklus. Apakah ada kesempatan? Peluang harus diperjuangkan. Jika seseorang bertarung, akan ada peluang. Jika seseorang tidak bertarung, tidak akan ada peluang sama sekali. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen mulai merencanakan di dalam hatinya. Kemudian, dia bergegas menuju pertempuran. Kedua belah pihak sangat khawatir di mana pertempuran itu terjadi. Dari pandangan keseluruhan, kelompok bajak laut pedang hitam memiliki keunggulan. Selanjutnya, keuntungannya tumbuh. Pria tua berpakaian biru itu sangat kuat, praktis menekan pemimpin bajak laut. Gaya bertarungnya sangat menentukan dan kejam, sangat berpengalaman. Namun, situasi para murid di kapal agak tidak enak dilihat, praktis pembantaian sepihak. Para murid akan berteriak kesakitan karena luka sekecil apapun. Adapun para perompak, mereka hanya terus tertawa. Ini adalah orang-orang yang sering membunuh. Gaya bertarung mereka sangat menakutkan. Semakin banyak luka yang mereka derita, semakin kuat aura buruk mereka. Untungnya, dua murid lelaki tua berpakaian biru itu menahan benteng, mencegah kekalahan. Xiao Chen melihat situasi pertempuran dengan pandangan sekilas. Kemudian, tatapannya mendarat di kapal bajak laut. Kakak senior, lihat, bukankah itu swordsman berpakaian putih yang sedang dikejar oleh Demon Tone Bats, gadis yang dikenal sebagai Fei petik terbalik air berseru ketika dia melihat sosok Xiao Chen, matanya menyala. Saudari junior, kamu masih memikirkan orang bodoh itu di saat seperti ini. Pria berbibir tipis itu tidak percaya. Namun, ketika dia melihat sosok Xiao Chen, dia agak terkejut dan hampir terluka oleh bajak laut. Brengsek, apakah saya salah lihat? Memikirkan bahwa dia masih hidup setelah dikejar oleh kelelawar nada iblis. Bahkan seorang kultivator inti primal tidak akan mampu menahan serangan gelombang suara dari kelelawar nada iblis. Mereka akhirnya akan jatuh ke dalam ilusi, dan pikiran mereka akan terluka parah. Orang tua berpakaian biru, yang saat ini melawan pemimpin bajak laut, melihat Xiao Chen juga. Orang tua berpakaian biru itu berpengalaman. Harapan segera terbangun di hatinya. Seseorang yang bisa lolos dari cakar kelelawar nada iblis jelas tidak sederhana. Mungkin dia bisa memberi tip pada timbangan yang menguntungkan kita. Pahlawan muda, maukah kamu membantu kami? Sekte Tianyi kami akan membayar Anda banyak di masa depan. Petik 2. Orang tua itu benar-benar lupa tentang waktu ketika dia salah paham dengan Xiao Chen dan menyuruhnya pergi jauh. Xiao Chen tidak menunjukkan kekhawatiran apapun, terus terbang ke depan seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu sama sekali. Hahaha, menarik. Dia hanyalah seorang ahli pedang tahap esensi sejati, dan Anda memperlakukannya seperti harta karun. Yang lebih menarik adalah dia mengabaikanmu begitu saja. Hahaha, pemimpin bajak laut berpakaian hitam tertawa terbahak-bahak. Namun, pemimpin bajak laut berhenti tertawa segera setelah itu, saat Xiao Chen terbang lurus menuju kapal bajak lautnya. Dasar, beraninya kamu menargetkan harta orang tua ini. Cepat kumpulkan beberapa saudara dan bunuh dia. Hanya seorang ahli pedang tahap esensi sejati yang tidak penting, dia pasti lelah hidup. Petik 2. Perompak yang membunuh di kapal mendengar perintah pemimpin mereka, dan 3 orang segera terbang mengejar Xiao Chen. Kebingungan muncul di mata pria tua berpakaian biru itu. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Xiao Chen. Apa yang dia coba lakukan dengan pergi ke kapal bajak laut? Bukankah itu hanya mengirim dirinya sendiri ke kematian? Masih ada beberapa ahli di kapal bajak laut. Anak nakal, berhenti di sana. Dari 3 perompak yang mengejar Xiao Chen, 1 lebih cepat dan menyerang sendiri. Kemudian, bajak laut ini dengan cepat menebas dengan pedang besarnya. Kakak, saat cahaya pedang mendarat, Xiao Chen hancur. Sebelum bajak laut bisa bersukacita, dia menemukan bahwa apa yang dia pukul hanyalah bayangan. Seberapa cepat, ketiga perompak itu terkejut, jantung mereka berdebar kencang. Tanpa diduga, Xiao Chen bisa menghindari serangan ini dengan mudah. Bajak laut yang cahaya pedangnya tidak mengenai apapun tercengang sesaat ketika dia melihat potongan-potongan bayangan yang hancur di depannya. Mati. Tiba-tiba, sesosok muncul dari sisa-sisa bayangan. Sebelum bajak laut ini bisa bereaksi, tinju yang seperti pedang,
memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, menghantamnya. Dipukul dengan dua Cauldron Force dan Grid Dao Energy, bajak laut itu langsung meledak. Mayat bajak laut itu hancur total, hanya menyisakan kabut darah. Seorang pembudidaya tahap esensi Yin tidak, sepertinya banyak, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil menarik tinjunya. Saat ini, dia sangat perlu mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Namun, jelas bahwa ini bukan waktunya. Kakak ketujuh. Pergantian peristiwa ini mengejutkan dua perompak di belakang. Mereka tidak bisa menerima saudara ketujuh mereka mati seperti itu. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Pakaiannya berkibar saat dia melakukan jungkir balik dan merentangkan tangannya, terus terbang menuju kapal bajak laut. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang mengira pendekar pedang berpakaian putih ini untuk membunuh seorang kultivator tahap esensi Yin dengan begitu mudah. Kakak senior, dia sepertinya bukan pembudidaya tahap esensi sejati biasa. Cahaya terang melintas di mata Feier saat dia berkata, terkejut, mungkin dia bisa membantu kita. Berhenti bermimpi. Tidak peduli apa, dia hanyalah seorang pembudidaya longgar tahap esensi yang benar. Dia pasti akan mati dengan pergi ke kapal bajak laut. Ada ahli rilem inti primal setengah langkah di sana. Namun, ini akan membantu kita dengan memikat beberapa bajak laut, kata Luonan tanpa emosi, tidak peduli sama sekali. Setelah dengan mudah menghindari serangan dari dua perompak yang mengejar, Xiao Chen segera mendarat di dek kapal bajak laut. Ledakan. Kedua bajak laut di belakang terengah-engah saat mereka mendarat dengan keras di geladak, menendang awan debu dan menghalangi Xiao Chen. Mata Xiao Chen berbinar saat dia melihat ke arah pendekar pedang kurus di sisi kiri. Dia berkata, seorang pembudidaya tahap esensi yang tidak buruk, saya bisa merasakan beberapa energi yang baleful di dalam diri Anda. Petik 2. Kamu benar-benar tidak takut mati. Bahkan setelah melihat kami berdua, kamu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pria kurus itu mengucapkan kata-katanya dengan berat. Saat dia melihat Xiao Chen, membunuh Qi melonjak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua, meskipun kamu memiliki kekuatan, udara yang kamu keluarkan tidak dapat membuatku takut. Petik 2. Tepat setelah mengatakan itu, Xiao Chen tiba-tiba memancarkan aura yang luar biasa. Dia telah mengalami banyak hal di alam Kunlun selama lebih dari 20 tahun, dibaptis oleh segala macam peristiwa dan pertempuran. Udara yang disebut ini bergantung pada pengalaman dan kondisi mental seseorang. Kondisi mental Xiao Chen jauh melampaui apa yang bisa diatur oleh kedua bajak laut ini. Adapun pengalaman Xiao Chen, dia adalah legenda di alam Kunlun. Bagaimana bisa kedua orang ini dibandingkan dengan itu? Saat aura kuat ini muncul, udara yang dipancarkan Xiao Chen memberi dua perompak tekanan besar, memaksa mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mengungkap ejekan di bibirnya, Xiao Chen berkata dengan dingin, kamu penuh dengan celah. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, itu tidak berguna. Petik 2. Agar aura yang dipancarkan seseorang menjadi kuat, itu harus merupakan hasil dari bangsawan sejati atau diperoleh di tengah hujan berdarah, menjalani segala macam pengalaman, baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan, menjadi legenda. Jelas, Xiao Chen adalah yang terakhir. Udara seperti itu bahkan lebih menekan daripada orang yang lahir dari bangsawan. Dua bajak laut Black Scimitar di depan Xiao Chen sedikit gemetar. Tekanan yang mereka rasakan bahkan lebih besar dari itu dari bos mereka. Berhenti bertingkah misterius. Kamu hanyalah seorang bladesman tahap esensi sejati yang tidak penting. Petik 2. Bajak laut di sebelah kiri, yang kultivasinya lebih tinggi, seorang kultivator tahap esensi yang menekan rasa takut di dalam hatinya dan meraung. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menyerang Xiao Chen. Ini hanya keberanian palsu, menipu diri sendiri dan orang lain. Apakah Anda pikir itu adalah keberanian sejati? Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan senyum menghina di wajahnya sementara pihak lain menyerang dengan cepat, memproyeksikan aura yang kuat. Namun, langkah pihak lain bingung, dia gugup dan sangat gelisah. Seandainya pihak lain tetap diam, dia akan memiliki lebih sedikit celah. Ketika bajak laut bergerak, jumlah bukaan meningkat. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang bajak laut akan segera ditebang. Sosok Xiao Chen berkedip, meninggalkan bayangan di geladak. Pada saat berikutnya, sebuah kaki muncul. Kaki bergerak melewati pedang, meluncur melalui banyak celah, dan secara akurat mengenai dagu pihak lain. Kakak, bajak laut itu ditendang ke udara. Ketika dia mendarat, dia tetap digeladak, bergerak-gerak tetapi tidak bisa melangkah lagi. Bajak laut tahap esensi Yin yang tersisa ketakutan konyol. Dia bahkan menjatuhkan segalanya dan melarikan diri, tidak berani memblokir Xiao Chen lagi.
Ini yang disebut bukan siapa-siapa. Secara alami, tidak perlu repot dengan mereka. Meskipun budidaya bajak laut ini cukup bagus, kondisi mental mereka jauh lebih rendah daripada Xiao Chen. Itu seperti seorang pengemis yang bertemu dengan seorang putra mahkota. Tidak peduli seberapa kuat pengemis itu akan terintimidasi oleh aura pangeran, merasa terkekang. Xiao Chen menendang pintu Palka dan berjalan dengan berani, tanpa ragu-ragu. Dia akan masuk. Pendekar pedang berpakaian putih itu menyerang kapal bajak laut Black Scimitar. Bagaimana bisa? Bagaimana kekuatan sesama tahap esensi sejati itu bisa begitu menantang surga? Petik 2. Tidak hanya para murid dari Sekte Tianyi tercengang melihat pemandangan ini, tetapi para perompak juga sangat heran. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, "Kakak senior, bukankah aku mengatakannya?" Bladesman berpakaian putih itu luar biasa. Lihat, dia bahkan memasuki palka kapal bajak laut. Luonan berpikir dalam hati, jika itu aku juga bisa menangani 3 bajak laut sendirian. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Luonan bisa melakukannya semudah Xiao Chen. Dia hanya mencari kematian. Pasti ada ahli primal core setengah langkah yang menjaga ruang kontrol di ruang tunggu. Meskipun Luonan terkejut dengan kekuatan Xiao Chen, kata-katanya masih sangat tidak baik. Sekelompok sampah bahkan tidak bisa menghentikan seorang Bladesman Veritable Essence Stage yang tidak berarti. Ini tidak masuk akal. Pemimpin bajak laut, yang bertarung dengan lelaki tua berbaju biru itu, marah hingga gemetar. Dia berharap dia bisa secara pribadi pergi dan membunuh Xiao Chen. Namun, lelaki tua berpakaian biru itu tak tergoyahkan seperti gunung. Dia menempel dekat dengan pihak lain, berharap Xiao Chen akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Orang tua berkabut, jangan sombong. Kakak kedua saya menjaga kapal. Orang itu hanya mencari kematiannya sendiri. Tidak perlu mengirim siapapun untuk membantu, kata pria berpakaian hitam itu dengan penuh kebencian, benar-benar kesal. Saat ini, situasinya rumit, tidak lagi seperti sebelumnya. Pria tua berpakaian biru itu berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah bawahanmu membunuh murid-muridku terlebih dahulu atau aku mengalahkanmu terlebih dahulu." Untuk kedua belah pihak, selama satu pihak mengakhiri pertempuran mereka, pemenang akan segera diputuskan. Dengan 3 bajak laut lebih sedikit, para murid di kapal Sekte Tianyi merasa jauh lebih santai. Lebih penting lagi, Luonan dan Feier adalah talenta luar biasa dari Sekte Tianyi dengan kekuatan yang melampaui kultivasi mereka sendiri. Setelah membiasakan diri dengan gaya bertarung bajak laut, mereka mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Struktur palka kapal bajak laut sangat tidak teratur. Ada 10 kamar aneh dengan berbagai ukuran untuk tujuan yang berbeda. Xiao Chen langsung menuju ruang kontrol inti. Sense spiritualnya telah mendeteksi ahli rilem inti primal setengah langkah di dalam. Saat dia bergegas, dia diam-diam menyimpan kekuatan untuk jari pemecah jiwa darah naga. Dia tidak siap untuk melawan ahli rilem inti primal setengah langkah. Ini bukan tempat atau waktu yang tepat. Oleh karena itu, dia berencana untuk membunuh ahli rilem inti primal setengah langkah itu dalam satu serangan. Itu akan menjadi cara tirani. Menabrak. Xiao Chen menendang pintu ruang kontrol hingga terbuka. Ada seorang pria parubaya, yang tampak agak muda, di dalam ruangan, yang dengan dingin menatap Xiao Chen. Pemuda saat ini semakin berani. Anda hanyalah seorang kultivator panggung inti sejati yang tidak penting, namun Anda berani menargetkan kapal kelompok bajak laut pedang hitam kami, pria parubaya itu meraung dengan marah. Kemudian, dia dengan cepat dan ganas menyerang Xiao Chen. Baleful yang energi dan baleful yin energi perlahan-lahan berputar di telapak tangan pria parubaya itu dalam keseimbangan yang halus. Tubuh orang itu juga telah mencapai semacam keseimbangan, selaras dengan dunia. Ketika orang ini melompat, seluruh ruang bergerak bersamanya, memberi tekanan besar pada Xiao Chen. Suara mendesing. Orang parubaya ini bergerak sangat cepat, tidak memberi Xiao Chen ruang untuk bernapas, bersiap untuk membunuhnya. Namun, satu jari terulur dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan terbang. Ujung jari ini berkedip-kedip dengan cahaya merah. Teknik bela diri Dao Jiwa. Panik melintas di mata pria paruh baya itu. Dia ingin mundur dengan cepat, tetapi dia sudah bergerak maju dengan sangat cepat. Itu tidak mudah untuk membalikkan arah. Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menepuk dahi pria paruh baya itu. Sepertinya pria paruh baya itu melepaskan dirinya sendiri. Mata penanggung jawab kedua dari kelompok bajak laut ini perlahan berubah lesu, jiwanya telah menerima kerusakan parah. Untuk berpikir bahwa kamu tidak mati di tempat. Ketahanan jiwa seorang kultivator primal core realm setengah langkah sangat luar biasa. Terkejut,
Xiao Chen menjatuhkan lengannya dan membentuk kepalan tangan, lalu memukul dantian pihak lain dengan dua Cauldron Force. Bang! Sebuah lubang muncul di atap ruang kendali. Komandan kedua dari kelompok bajak laut memuntahkan seteguk darah saat dia terbang keluar. Kakak kedua, pemimpin bajak laut, yang bertarung dengan lelaki tua berbaju biru, kebetulan melihat pemandangan ini. Melihat saudara laki-lakinya yang kedua terbang keluar membuatnya marah. Pemimpin bajak laut itu hampir menjadi gila karena marah, meledakkan atasannya. Bagaimana ini bisa? Kakak kedua saya adalah kultivator Primal Core Realm setengah langkah. Bagaimana dia bisa tidak berdaya melawan seorang Bladesman Veritable Essence Stage yang tidak signifikan? Kembali ke kapal. Kalian semua, kembali ke kapal dan bunuh orang itu. Pemimpin berpakaian hitam itu tidak lagi berminat untuk melanjutkan pertempuran. Setelah dia memanggil bajak laut di kapal Sekte Tianyi, mereka semua kembali ke kapal bajak laut mereka. Mata pria tua berpakaian biru itu berkedip. Sebenarnya, dia bisa saja menahan pemimpin bajak laut itu di sana. Namun, pria cerdik itu memilih untuk tidak melakukannya. Tuan, ahli inti primal setengah langkah di pihak bajak laut itu sudah mati. Ayo panggil paman bela diri kedua dan bunuh kelompok bajak laut ini, Luonan segera menyarankan setelah tiba di sisi lelaki tua berpakaian biru itu. Ada ahli rilem inti primal setengah langkah di ruang kendali kapal ini juga. Tuan, ayo bergerak. Jika kita masih tidak melakukannya, swordsman berpakaian putih yang menyelamatkan kita akan mati. Ekspresi lelaki tua berpakaian biru itu tetap tenang saat dia mengabaikan ketergesaan Luonan dan kecemasan Feier. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, ini belum waktunya. Ayo nonton dulu. Di dalam ruang kendali, Xiao Chen menyadari apa yang terjadi di luar. Mantra penganugerahan kehidupan, gumam Xiao Chen, dan banyak patung kelelawar nada iblis terbang keluar dari ruang kendali. Ada lebih dari 20 dari mereka, dan salah satunya adalah Demon Tone Bat bermotif emas. Bos, ada kelelawar nada setan. Ada banyak kelelawar nada iblis, bahkan kelelawar nada iblis kelas pemimpin. Para perompak yang mendarat di kapal melihat sekelompok kelelawar nada setan tiba-tiba terbang keluar. Mereka takut konyol dan buru-buru mundur dalam kebingungan. Beberapa perompak terlalu lambat, dan cakar tajam dari kelelawar nada iblis menggali jauh ke dalam dada mereka, mematahkan beberapa tulang rusuk. Darah menyembur keluar, dan bajak laut ini mati kesakitan. Ci. Kelelawar nada iblis bermotif emas muncul dan menggali cakar tajamnya jauh ke dalam atap palka kapal bajak laut. Kelelawar nada iblis lainnya mengelilinginya dan berdiri dalam barisan, mengeluarkan teriakan aneh. Pria berpakaian hitam, yang hampir meledak karena marah, merasa seperti disiram air dingin. Hatinya langsung menjadi dingin. Kelelawar nada iblis, sialan. Sejak kapan kapal bajak lautku menjadi sarang kelelawar? Sebuah cahaya aneh melintas di mata pria tua berpakaian biru itu. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, memimpin murid-murid Sekte Tianyi bersama dengan ahli rilem inti primal setengah langkah. Orang tua itu tampak sangat benar, membangkitkan kekaguman saat dia berteriak, kelompok bajak laut pedang hitam, hari ini akan menjadi peringatan kematian kelompok bajak lautmu. Di dalam ruang kendali inti kapal bajak laut, Xiao Chen membuka paksa dek, dan formasi kapal astral muncul di depan matanya, mempesona mereka, pemandangan itu terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Formasi di bawah geladak berkilauan dengan cahaya. Formasi itu tidak lebih dari 100 meter, tetapi memiliki puluhan ribu node. Ada juga formasi lain yang berlapis satu sama lain dalam formasi di dalam formasi. Ada spirit jade yang dipasang di setiap simpul dan pelat formasi yang sangat indah di inti formasi kapal bajak laut yang tampaknya kecil ini. Pelat formasi ini memiliki pola yang rumit di atasnya, kemungkinan besar karya seorang master hebat. Mengemudi ini harus menguras banyak sumber daya. Itu membutuhkan total 10.000 spirit jades. Selanjutnya, Xiao Chen tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Saya salah hitung. Seharusnya aku tidak langsung membunuh orang itu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dengan kerumitan formasi ini, dia tidak akan bisa memahaminya secepat itu. Kalau saja Mo Chen ada di sini. Dengan pencapaiannya dalam formasi, dia akan bisa mengetahui triknya sendiri. Namun, harus ada diagram formasi di ruang kontrol ini. Formasi yang rumit seperti itu akan sangat sulit untuk dipertahankan, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil menggosok dagunya. Dia menyapu pandangannya melalui ruang kontrol, mencari mekanisme rahasia atau lapisan tersembunyi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menemukan sebuah kotak kayu di kompartemen rahasia di bawah panel kontrol. Di dalam kotak kayu itu ada 3 diagram formasi dan bagan bintang yang terperinci.
Bagan bintang ini tidak hanya menunjukkan wilayah matahari ungu tetapi juga beberapa wilayah astral terdekat. Ini barang bagus. Bagan bintang yang mereka berikan kepada saya sudah sangat tua. Bagan bintang ini benar-benar penemuan yang tepat waktu. Xiao Chen mempelajarinya dan terkejut menemukan bahwa bagan bintang ini memetakan rute perdagangan terdekat. Itu juga mencatat semua bintang dengan nilai, mendaftar semua sisa dan sumber daya. Ini benar-benar grafik bintang untuk penggunaan bajak laut. Ini benar-benar detail. Itu milikku sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis dan menempatkan bagan bintang di cincin semestanya. Kemudian, dia melihat diagram formasi. Formasi itu memang rumit. Diagram formasi datang berlapis-lapis. Selanjutnya, ada 3 dari mereka. Xiao Chen menyingkirkan diagram formasi dan melihat formasi di bawah. Kemudian, dia mengeluarkan pelat formasi. Segera, cahaya mengalir yang berkedip-kedip menghilang, dan formasi berhenti beroperasi. Ini memang barang bagus. Hanya bahannya saja yang luar biasa, komentar Xiao Chen, tidak berdiri di atas upacara saat dia memegang pelat formasi dan mengevaluasinya. Selanjutnya adalah Spirit Jades di Node. 10.000 Spirit Jades bukanlah jumlah yang kecil. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Meskipun Xiao Chen memiliki 2 juta Spirit Jades, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka memiliki terlalu banyak hal seperti itu. Bos, ada yang salah dengan kapal kita. Para perompak yang bertarung dengan Sekte Tianyi berkata dengan bingung, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Para perompak melihat kapal mereka kehilangan semua tanda spiritualitas, paku tajam yang sebelumnya berkedip terus-menerus telah berhenti, dan seluruh kapal bergetar hebat di Starry Heavens. Kapalku, pemimpin bajak laut itu sangat marah, paru-parunya hampir meledak. Kelompok bajak laut pedang hitam yang menyapu tempat itu sebenarnya telah merampok kapal mereka. Ini akan menjadi lelucon terbesar di lingkaran mereka. Namun, bajak laut ini hanya bisa menyaksikannya terjadi. Kelelawar nada iblis berdiri berjaga di atas palka kapal, menghalangi mereka untuk mengeluh. Selain itu, ada serangan balik dari Sekte Tianyi. Oleh karena itu, para perompak tidak bisa mundur bahkan jika mereka mau. Segala macam suara keras datang dari palka kapal. Kapal bajak laut yang kuat bergetar terus-menerus di Starry Heavens. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Betapa frustasinya. Benar-benar membuat frustrasi. Pria berpakaian hitam itu sangat frustrasi sehingga dia hampir muntah darah. Ini mengganggu gerakannya, dan dia secara tidak sengaja membuat beberapa luka. Moral para perompak anjlok. Mereka bertahan dengan pahit, tidak lagi seganas di awal. Ledakan. Kapal runtuh, dan geladak mulai terkelupas. Sebuah kapal bajak laut yang layak ditelanjangi, hanya tersisa kerangkanya. Puci. Pria berpakaian hitam itu merasakan kemarahan yang begitu besar saat melihat kapal kesayangannya menjadi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lagi menahan diri dan memuntahkan darah. Pria berpakaian hitam itu akhirnya mengerti apa yang dilakukan Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan kekerasan untuk merobek semua barang berharga di kapalnya. Sekarang, pria berpakaian hitam itu bertemu dengan seseorang yang lebih baik dalam bandit daripada dia. Bocah, lelaki tua ini, Hu Fei, tidak akan berbagi langit yang sama denganmu. Di tengah pertempuran yang intens, pemimpin bajak laut meluangkan waktu untuk memelototi Xiao Chen, dan dia sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar. Xiao Chen tidak mendengar apa yang dikatakan pemimpin bajak laut itu. Saat dia menggosok dagunya, dia melihat kerangka telanjang yang dulunya adalah kapal bajak laut. Tiba-tiba, mata Xiao Chen menyala, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh lunas. Ini adalah tulang punggung seluruh kapal, anggota struktural yang paling penting. Banyak sumber daya digunakan untuk menempa kerangka kapal. Ini adalah sesuatu yang paling diketahui oleh pemimpin bajak laut. Retakan. Xiao Chen menarik. Kerangka seluruh kapal pecah dan langsung berserakan. Sebuah kapal yang sangat sehat benar-benar dibongkar oleh Xiao Chen. Anda, sebelum pemimpin bajak laut bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, pria tua berbaju biru itu mengambil kesempatan untuk mendaratkan serangan telapak tangan di dada pemimpin bajak laut itu. Setelah terlempar, pemimpin bajak laut memandang Xiao Chen dan berkata sambil gemetar, "Kamu kejam, benar-benar kejam." Sekarang pemimpin bajak laut telah kehilangan semua momentum, dia tidak berani untuk tetap tinggal sama sekali dan memanggil anak buahnya. Perompak yang masih hidup tersebar dan melarikan diri dengan menyedihkan ke Starry Heavens. Setelah mengusir para perompak, banyak murid dari Sekte Tianyi dan 2 sesepuh memandang Xiao Chen dalam diam, sangat terkejut. Sulit membayangkan bahwa pendekar pedang berjubah putih ini dengan paksa membongkar kapal bajak laut Black Scimitar.
Kakak senior, haruskah kita menjatuhkannya? Dia harus berpegang pada diagram formasi kapal bajak laut. Juga, setelah bagian-bagian dari kapal bajak laut ini disempurnakan, mereka akan menjadi bahan-bahan surgawi yang bernilai kota. Pria tua setengah langkah Primal Core Realm di samping pria tua berpakaian biru mengirim proyeksi suara sementara niat membunuh melintas di matanya. Jangan terburu-buru. Awalnya, saya berpikir untuk membiarkan kelompok bajak laut itu kembali ke kapal mereka dan berurusan dengannya. Siapa tahu, sekelompok kelelawar nada setan terbang keluar. Orang ini agak aneh. Mata lelaki tua berpakaian biru itu berkedip. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan Xiao Chen. Ini benar-benar semua berkatmu bahwa Sekte Tianyi dapat lolos dari bahaya kali ini. Bagaimana kalau Anda datang ke kapal Sekte Tianyi saya dan beristirahat? Lelaki tua berbaju biru itu mengundang dengan sangat hangat. Xiao Chen tersenyum dingin dan menyingkirkan kerangka kapal bajak laut. Dia telah berencana untuk menggunakan formasi kapal bajak laut untuk meningkatkan tahta siklus. Kemudian, dia berpikir untuk membongkar kapal bajak laut itu. Tanpa diduga, panennya melimpah, melebihi harapannya. Adapun pria tua ini, Xiao Chen hanya tersenyum. Selama bertahun-tahun di alam Kunlun, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang. Dia tahu betul apa yang dimaksudkan oleh lelaki tua berbaju biru itu. Trik kecil yang dimainkan pihak lain tidak terlalu brilian. Itu tidak akan bagus. Aku tidak tahu kemana kelompok kelelawar nada iblis dari sebelumnya terbang. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali. Pada saat itu, mungkin seseorang akan menyuruhku nyah lagi, jawab Xiao Chen acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Xiao Chen tidak sebodoh itu untuk menaiki kapal itu. Pria tua berpakaian biru itu tersenyum malu. Kamu salah paham. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pahlawan muda bermaksud buruk bagi kapal kami. Itu benar-benar salah paham. Betul sekali. Tuanku adalah orang yang baik. Anda telah menyelamatkan kami hari ini. Datang dan duduklah. Anda akan pergi ke alam besar cahaya mendalam, kan? Kami bisa mengantarmu ke sana, ajak gadis berwajah bayi bernama Fei petik terbalik R. Saudari junior, untuk apa kamu bersikap begitu sopan? Guru berbaik hati dalam mengundangnya, namun dia mengudara. Karena dia tidak akan datang, maka jadilah itu. Pria berbibir tipis, Luonan, memutar matanya ke arah Xiao Chen dan mengejeknya. Selamat tinggal. Pihak lain adalah ahli alam inti primal. Bahkan jika lelaki tua itu menyimpan niat jahat, Xiao Chen seharusnya tidak terlalu menyinggung perasaannya. Setelah melambaikan tangannya, Xiao Chen berbalik dan mulai pergi. Mohon tunggu. Pria tua berpakaian biru itu tampaknya telah mengambil keputusan tentang sesuatu, ketika dia tiba-tiba memanggil Xiao Chen. Xiao Chen yang waspada tidak terburu-buru untuk berbalik. Dia hanya diam-diam mempersiapkan jari pemecah jiwa darah naga dan mata petir surgawi pada saat yang sama. Betapa waspada. Orang tua berpakaian biru memperhatikan sifat hati-hati Xiao Chen dan sedikit terkejut. Namun, dia tidak berencana untuk bergerak pada Xiao Chen. Pria tua berpakaian biru itu agak takut pada kelelawar nada iblis yang misterius itu. Sebelum dia menyelesaikannya, dia tidak akan mengambil risiko. Kamu menyelamatkan nyawa semua orang di kapal. Orang tua ini tidak punya apa-apa untuk membalas Anda sekarang. Namun, saya tahu tempat dengan energi Baleful Yin yang sangat berkualitas tinggi, dan saya dapat memberitahu Anda tentang itu. Petik 2. Segera setelah dia mengatakan ini, semua murid Sekte Tianyi dan lelaki tua lainnya terkejut. Mereka tidak bisa mengerti mengapa lelaki tua berbaju biru itu bersedia memberitahu orang luar rahasia ini. Energi Yin Baleful berkualitas puncak. Tergoda, Xiao Chen segera mulai berpikir. Meskipun dia sangat sadar bahwa pihak lain menyembunyikan niat buruk, apa yang ditawarkan lelaki tua berpakaian biru itu memang sangat menarik. Haruskah saya setuju atau tidak? Orang tua berpakaian biru itu adalah ahli Primal Core Realm. Apa itu alam inti primal? Alam kepribadian sejati memiliki 3 tahap, tahap esensi sejati, tahap esensi Yin, dan tahap esensi Yang. Ketika seseorang menggabungkan 3 esensi dan membentuk inti primal, seseorang akan memasuki alam inti primal. Para pembudidaya yang bisa mencapai alam kultivasi ini disebut yang mulia di 1000 alam besar ini. Venerate berarti ahli yang disegani. Dari triliunan pembudidaya, mungkin hanya 10% yang bisa menembus alam fana. Mereka yang bisa melampaui alam mortalitas melampaui bahkan lebih sedikit. Setelah melampaui alam tokoh sejati, seseorang menjadi ahli alam inti primal. Tidak peduli berapa usianya, pencapaian ini masih layak dihormati. Di kapal bajak laut, saat Xiao Chen menyerang bajak laut Primal Core Realm setengah langkah, komandan kedua, dia tahu bahwa dia bukan tandingan bajak laut. Ketika pihak lain bergerak, ada semacam keselarasan dengan ruang.
Saat bajak laut melompat, itu seperti ruang di sekitarnya naik bersamanya. Jika bukan karena kecerobohan pihak lain, berlari langsung ke jari pemecah jiwa darah naga Xiao Chen, hasil pertempuran mungkin berbeda. Saat ini, Xiao Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Tidak termasuk bakat luar biasa sekte, kultivator tahap esensi yin dan tahap esensi yang biasa tidak akan cocok untuknya. Adapun pembudidaya alam inti primal setengah langkah, jika dia tidak menggunakan kartu truf seperti dunia dharma, mata petir surgawi, dan jari pemecah jiwa darah naga, dia tidak akan yakin akan kemenangan. Terhadap pembudidaya alam inti primal, bahkan jika dia menggunakan kartu asnya, dia akan merasa sulit untuk benar-benar menyakiti pihak lain. Diberi kesempatan, pihak lain akan bisa membunuhnya. Kata-kata ini tidak berlebihan. Pria tua berpakaian biru di depan Xiao Chen sangat kuat dan berpengalaman. Berinteraksi dengannya seperti meminta kulit harimau. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dimakan. Catatan TL, meminta kulit harimau adalah ungkapan Cina untuk membuat permintaan yang mustahil. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, diam-diam mengabaikan jari pemecah jiwa darah naga dan mata petir surgawi. Energi Yin Baleful kualitas puncak terlalu penting baginya. Seperti kata pepatah, untuk menjadi dewa, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu. Seseorang perlu membangun fondasi yang baik di alam tokoh sejati jika ingin mencapai alam dewa sejati. Fondasinya harus kokoh. Selama tahap esensi yin dan tahap esensi yang terbaik adalah menyerap energi baleful yin dan energi yang baleful kualitas puncak. Xiao Chen sudah memutuskan dalam hatinya, dia akan mengambil risiko. Sejak zaman kuno, kekayaan ditemukan di tengah risiko. Xiao Chen berbalik dan menatap lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, sejak senior sangat tulus. Junior ini memang membutuhkan energi baleful yin berkualitas tinggi untuk maju ke tahap esensi yin. Petik 2. Hal itu dilakukan. Pria tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, itu bisa didiskusikan. Silakan datang ke kapal dan istirahat. Saya akan menjelaskannya secara rinci. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Pria tua berbaju biru itu melambaikan tangannya dan berkata, pahlawan muda, jangan pernah salah paham. Masalah ini agak rumit untuk dijelaskan. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu naik ke kapal bersama pihak lain. 1 jam kemudian, Xiao Chen telah mempelajari detailnya. Ternyata sekte Tianyi ini adalah sekte peringkat 1 yang berasal dari alam besar bintang fajar, yang bertetangga dengan alam besar cahaya mendalam. Sekte ini memiliki pembangkit tenaga listrik Cloud Sea Realm, seseorang yang melampaui Primal Core Realm, memimpinnya. Tujuan perjalanan ini adalah sebuah bintang di dekat alam besar cahaya mendalam. Ada sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Yin yang mendalam di bintang itu. Pulau Yin yang mendalam ini adalah tanah pertemuan kebetulan. Leyland jauh di bawah tanah mengandung banyak energi baleful Yin berkualitas tinggi, bahkan energi Yin baleful berkualitas tinggi. Namun, Pulau Yin yang mendalam ini bukan milik sekte Tianyi saja. Sebaliknya, itu dikelola bersama oleh beberapa sekte besar di sekitarnya. Selama waktu ini setiap tahun, berbagai sekte besar akan mengirimkan bakat luar biasa tahap esensi yin dan tahap esensi yang untuk memperjuangkan peluang bagi diri mereka sendiri. Pria tua berpakaian biru itu menunjuk Feier dan Luonan, berkata, tahun ini, Feier dan Naner berusaha keras dan berhasil menonjol di sekte, mendapatkan hak untuk menuju Profound Pulau Yin. Murid perempuan yang dikenal sebagai Fei petik terbalik tersenyum sopan pada Xiao Chen ketika dia mendengar ini. Luonan memasang front dingin, tidak melakukan apa-apa. Xiao Chen sangat cerdas, segera memahami rencana lelaki tua itu. Dia menatap lelaki tua berpakaian biru itu dan berkata, kamu bermaksud aku menyamar sebagai murid sekte Tianyi untuk memasuki Pulau Yin yang mendalam. Pria tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, pahlawan muda benar. Ini adalah sebanyak yang bisa membantu orang tua ini. Lagi pula, bagaimana tempat-tempat dengan sumber daya seperti baleful yin energi tingkat tinggi bisa tidak memiliki pemilik? Saat itu, berbagai sekte berusaha keras, berjuang untuk Pulau Yin yang mendalam ini. Setelah banyak kesulitan, kami sampai pada solusi saat ini. Pria tua berpakaian biru itu membicarakannya dengan enteng, tetapi Xiao Chen bisa menyimpulkan perkelahian berdarah yang telah terjadi. Mungkin insiden dengan bajak laut ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Sesederhana itu, Xiao Chen memandang ke pihak lain. Nada dalam kata-katanya sangat jelas, apakah Anda benar-benar baik? Pria tua berbaju biru itu tersenyum tenang. Masih ada beberapa permintaan kecil. Di area dengan baleful yin energy, akan ada yin essence stone di dekatnya. Anda hanya perlu menyerap energi yin yang menyehatkan.
Tinggalkan batu esensi yin untuk para murid sekte saya. Petik 2. Energi esensi yin dimurnikan langsung dari energi yin ba level yang diserap. Itu adalah metode yang paling efektif. Namun, sumber daya energi ba level yin langka. Murid biasa hanya bisa mengandalkan batu esensi yin. Beberapa batu esensi yin berkualitas baik hampir sama efektifnya dengan energi yin yang menyehatkan. Bagi mereka yang berada di alam tokoh sejati, batu esensi yin dan batu esensi yang adalah harta yang sangat berharga. Kakak Xiao Chen, tolong setuju. Tuanku dengan tulus ingin membalas budimu. Memberikan batu esensi yin ke sekte adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kakak senior Luonan dan aku juga. Fei petik terbalik R mengingatkan kebaikan ketika dia melihat Xiao Chen ragu-ragu. Ketika Luonan mendengar ini, dia merasa kesal. Adik perempuan juniornya ini sepertinya terlalu peduli dengan orang ini. Melihat matanya yang murni, Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada senior sebelumnya. Itu hebat. Semuanya bisa didiskusikan. Tetaplah di kapal ini untuk saat ini. Sepertinya tidak peduli, lelaki tua berpakaian biru itu tertawa riang ketika dia berdiri dan berkata, Feier, Naner, kalian semua adalah kultivator dari generasi yang sama. Anda harus berinteraksi satu sama lain. Bantu saya menjadi tuan rumah dia dengan benar. Paman bela diri Anda dan saya akan mundur dulu. Petik 2. Pastinya. Fei petik terbalik R menjawab dengan gembira. Setelah tuannya pergi, dia menatap Xiao Chen dengan antisipasi dan bertanya, Kakak Xiao Chen, dari alam mana kamu berasal? Anda berasal dari sekte mana? Anda benar-benar kuat. Menurut pendapat saya, Anda tidak lebih lemah dari murid elit dari sekte peringkat 2 itu. Xiao Chen tetap diam. Sudah lama dia tidak bertemu dengan gadis naif seperti ini. Ada aturan dunia yang tidak diucapkan, ketika seseorang berada di luar, seseorang tidak boleh bertanya tentang latar belakang pihak lain kecuali pihak lain mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Ini adalah tabu, meskipun tidak besar atau kecil. Seperti yang dialami seseorang, lelaki tua berbaju biru itu tidak menanyakan apapun kepada Xiao Chen, selain namanya. Mungkin lelaki tua berpakaian biru itu meminta Feier dan Luonan untuk berinteraksi dengan Xiao Chen untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakangnya. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia tidak berasal dari sekte manapun. Dia adalah seorang kultivator longgar yang berkeliaran. Jika tidak, maka dia berasal dari sekte jahat. Jika dia berasal dari sekte yang benar, dia akan melaporkan sektenya sejak lama, kata Luonan tajam dan tidak ramah tanpa menunggu Xiao Chen menjawab. Kakak senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Feier menuntut dengan marah. Tuan ingin kita menjamunya dengan benar. Cepat, minta maaf. Petik 2. Luonan merasa kesal, tetapi dia masih dengan enggan berkata, maaf, kata-kataku terlalu tajam. Saudara Xiao Chen, tolong jangan tersinggung. Xiao Chen tersenyum, tidak peduli. Dengan satu pandangan, dia bisa melihat banyak cara dunia. Tidak apa-apa, saudara Luonan terlalu sopan. Nona Feier, sebenarnya, kakak seniormu benar. Saat di luar, jika orang lain tidak mau melaporkan sekte mereka, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi alasannya seperti yang kamu katakan. Oleh karena itu, saya tidak boleh bertanya tentang latar belakang seseorang kecuali mereka dengan sukarela menawarkan informasi atas inisiatif mereka sendiri. Fei petik terbalik R sepertinya dia mengerti namun pada saat yang sama tidak. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan tersenyum. Kakak Xiao Chen, kamu tahu banyak hal. Aku bisa tahu dengan satu pandangan bahwa kamu adalah orang yang baik. Luonan hampir muntah darah ketika mendengar ini. Itu adalah hal yang persis sama. Namun, ketika dia mengatakannya, adik perempuan juniornya menjadi marah. Namun ketika Xiao Chen mengatakannya, dia menganggapnya berpengetahuan dan orang yang baik. Logika macam apa ini? Ketiganya dengan santai berjalan di sekitar dek, mengagumi pemandangan Starry Heavens yang gelap dan tak terbatas. Semua murid sekte Tianyi di Geladak sangat menghormati mereka bertiga. Ini terutama terjadi pada Xiao Chen, mereka sangat menghormatinya. Mata mereka dipenuhi dengan segala macam ekspresi saat mereka menatap orang yang telah menjatuhkan kelompok bajak laut pedang hitam. Pada saat yang sama, di ruang teh di palka kapal, lelaki tua berpakaian biru dan ahli rilem inti primal setengah langka itu mengobrol sambil minum teh. Topik mereka adalah Xiao Chen, yang saat ini sedang berkeliaran di Geladak. Kakak senior, mengapa kamu memberi orang ini manfaat seperti itu? Dia tidak memiliki sekte atau faksi di belakangnya, tidak ada yang mendukungnya. Dia tegas dalam membunuh. Dengan satu pandangan,
saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator lepas. Kita harus membunuh orang seperti itu. Dia pasti memiliki diagram formasi dari kapal bajak laut, sebuah kota yang bernilai hadiah. Pakar Primal Chaos Realm setengah langkah masih memendam niat buruk, tidak memahami tindakan lelaki tua berpakaian biru itu. Pria tua berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara muda, kamu masih tidak melihatnya dengan jelas. Meskipun dia hanya seorang kultivator tahap esensi sejati, aura dan udaranya luar biasa. Pikirkan saja, ketika pembudidaya tahap esensi sejati biasa melihat kita, bagaimana mereka berperilaku." Petik 2. Pakar Primal Core Realm setengah langkah dengan cepat menjawab, "Mereka pasti sangat hormat, menyenangkan. Bahkan mencoba menjadi panutan kita adalah hal yang normal. Para pembudidaya Primal Core Realm seperti dewa bagi para pembudidaya tahap esensi sejati." Pria tua berbaju biru itu mengangguk. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak angkuh atau rendah hati, hanya sangat tenang. Dengan sekali pandang, jelas bahwa dia adalah seseorang yang pernah mengalami peristiwa besar. Orang seperti itu terlahir dari bangsawan atau ditempa oleh perubahan hidup. Berdasarkan masa mudanya, dia tidak mungkin menjadi yang terakhir, hanya yang pertama. Petik 2. Ketika lelaki tua setengah langkah Primal Core Realm mendengar kesimpulan itu mengejutkannya. Mengingat ini, dia tidak akan bisa bergerak. Mungkinkah dia murid sekte peringkat 2 atau klan yang kaya dan kuat? Dengan seseorang dengan latar belakang seperti itu, jika mereka menyentuhnya, konsekuensinya. Itu benar dan tidak benar pada saat yang bersamaan. "Kakak senior, apa maksudmu?" Pria tua berpakaian biru itu tersenyum aneh. Dia pasti dari klan yang kaya dan kuat. Namun, lihat dia. Dia bahkan tidak dapat menemukan energi Baleful Yin yang berkualitas baik dan berkeliaran di surga berbintang sendirian. Apakah ada klan mulia seperti itu? Apakah begitu? Kakak senior, berhenti bertele-tele. Langsung saja. Pria tua berbaju biru itu tersenyum dan tertawa, "Hahaha. Aku akan langsung, kalau begitu." Dia pasti bangsawan. Namun, klannya harus menurun. Bahkan lebih mungkin klannya dihancurkan. Itu sebabnya dia berkeliaran di tempat itu, menghindari musuh-musuhnya. Mata pria tua setengah langkah Primal Core Realm itu berbinar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Kakak senior, untuk berpikir bahwa kamu bahkan dapat menebaknya. Kamu benar-benar luar biasa." Mengingat ini, semuanya bisa dijelaskan. Inilah mengapa Xiao Chen bisa membunuh komandan kedua dari kelompok bajak laut. Untuk murid dari klan yang berkurang seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya? Ini juga akan menjelaskan asal mula udara dan auranya. Murid klan mulia tumbuh melihat banyak ahli. Mengapa mereka harus menghormati ahli Primal Core Realm? Seorang murid dari klan yang berkurang seperti itu juga akan memiliki lebih banyak harta daripada seorang pembudidaya longgar biasa. Hanya pelat formasi dan diagram formasi kapal bajak laut yang sudah sepadan dengan dua orang ini yang bergerak melawan Xiao Chen. Selanjutnya, mereka berasumsi dia memiliki identitas seperti itu. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pendekar pedang berpakaian putih ini adalah domba yang gemuk. Pria tua berpakaian biru itu tersenyum misterius dan berkata, "Saya meminta Feier dan Luonan untuk berinteraksi dengannya. Dengan pemuda, dia harus kurang waspada. Mereka seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Kalau begitu, mengapa mengirimnya ke Pulau Yin yang mendalam? Membiarkannya tumbuh lebih kuat tidak baik untuk kita." Pria tua berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Dengan mengirimnya ke Pulau Yin yang mendalam, pertama-tama, dia akan membantu kami mengumpulkan batu esensi Yin secara gratis. Ini akan dianggap sebagai kontribusi kami untuk sekte. Kedua, persaingan di Pulau Yin yang mendalam sangat sengit. Itu seharusnya menghabiskan banyak kartu trufnya. Seberapa cepat dia bisa tumbuh lebih kuat? Jika bukan karena takut akan kartu asnya, saya bisa dengan mudah membunuhnya." Pria tua setengah langkah Primal Core Realm itu tersenyum dan berkata, "Cerdas. Kakak senior, dengan rencana seperti milikmu, bahkan jika Xiao Chen itu memiliki 9 kepala, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganmu." Klannya sudah jatuh, namun dia sangat bangga dan sombong, terlalu memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak mau menerima kenyataan. "Karena dia bertemu denganku, aku akan mengajarinya cara-cara dunia." Petik 2. Keserakahan melintas di mata lelaki tua berpakaian biru itu saat dia berbicara dengan suara dingin. Seperti kata pepatah, dunia adalah tempat yang berbahaya. Bahaya dunia terletak di hati manusia. Di geladak, Feier dan Xiao Chen mengobrol dengan gembira, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ini membuat Luonan,
yang mengikuti dari samping, sangat iri. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat dia mau. Saat Luonan menatap Xiao Chen, dia berharap bisa membunuh Xiao Chen dengan matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan orang-orang di alam luar. Dia tidak memahami banyak budaya lokal, peringkat sekte, peringkat teknik kultivasi, atau peringkat senjata surgawi. Bagaimanapun, Book of the Epochs hanya mencatat informasi yang luas. Itu pasti tidak akan mencakup semuanya dengan sangat rinci. Pikiran Fei petik terbalik sangat murni. Dia selalu dengan hangat menjawab semua pertanyaan Xiao Chen sesekali. Oleh karena itu, Xiao Chen mengetahui bahwa 1000 besar alam ini sebagian besar diperintah oleh sekte. Sekte dikategorikan ke dalam 7 peringkat. Di bawah 7 peringkat adalah sekte biasa-biasa saja. Namun, sekte peringkat manapun memiliki akumulasi dari setidaknya 10.000 tahun. Sekte Tianyi adalah sekte peringkat 1. Sekte seperti itu akan memiliki penatua tertinggi alam laut awan sebagai komando. Sebuah sekte membutuhkan setidaknya 3 pembudidaya Cloud Sea Realm sebelum dapat dianggap sebagai sekte peringkat 2. Sebagian besar sekte peringkat 2 sangat kuat dan biasanya mengendalikan setidaknya satu ranah besar. Sekte peringkat 2 tidak perlu bersatu seperti yang dilakukan sekte peringkat 1 untuk mengendalikan satu ranah besar. Adapun sekte peringkat 3, itu sudah dianggap sangat kuat. Akan ada perintah memegang pembangkit tenaga listrik Divine Vein Realm. Di dalam wilayah astral mereka, bahkan di 1000 alam besar, keberadaan ini adalah penguasa mutlak. Wilayah Matahari Ungu, misalnya, memiliki 4 sekte peringkat 3. Setiap murid dari sana akan menjadi pembangkit tenaga listrik Primal Core Realm, orang-orang yang sangat dihormati. Xiao Chen merasa sangat tersentuh ketika mendengar ini. Sepertinya 1000 alam besar ini dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Tidak heran begitu banyak pembudidaya alam Kunlun telah bergegas ke jalan Kunlun tanpa melihat ke belakang sejak zaman kuno, satu demi satu. Karena sudah larut malam, Xiao Chen mengambil cuti untuk beristirahat, bersiap untuk berpikir tentang bagaimana menghadapi pria tua berpakaian biru itu. Saudari junior, aku akan mengirimmu kembali. Kamu seharusnya lelah setelah pertempuran dengan bajak laut itu. Petik 2. Setelah melihat Xiao Chen pergi dan mendapatkan kesempatan ini, Luo Nan langsung tersenyum. Tepat pada saat ini, seorang murid berjalan keluar dari Palka dan berkata dengan hormat, "Kakak Luo, guru sedang mencarimu." Luo Nan merasa tertekan. Setelah mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan adik perempuan juniornya setelah melalui banyak kesulitan, dia tertangkap lagi. Fei petik terbalik tersenyum cerah dan berkata, "Kakak senior, pergi dan temui guru, kalau begitu. Tidak ada bahaya di kapal. Aku bisa kembali sendiri." Luo Nan tertegun sejenak saat dia menatap punggung Fei. "Kakak senior, sudah waktunya untuk pergi." "Baiklah, baiklah, aku pergi." Di dalam ruang teh kapal, Luo Nan menyapa kedua tetuanya. Kemudian, lelaki tua berpakaian biru itu tersenyum dan bertanya, "Naner, setelah berinteraksi dengan kalian berdua begitu lama, apakah Xiao Chen mengatakan sesuatu?" Luo Nan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Pertanyaan ini menyentuh titik sakitnya. Xiao Chen ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Dia mengobrol dengan suster junior sepanjang waktu. Melaporkan kepada guru, bahwa Xiao Chen hanya berbicara dengan suster junior dan bukan kepada saya, Luo Nan masih menjawab dengan jujur meskipun dia merasa agak kesal. Pria tua berpakaian biru itu berkata, "Baiklah, apa yang mereka katakan?" Luo Nan mengangguk dan mengulangi hampir semua yang dikatakan adik perempuan juniornya Fei. Semakin banyak lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua setengah langkah Primal Core Realm mendengarkan, semakin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Ini terdengar lebih seperti Fei menumpahkan semua rahasia mereka. Fei petik terbalik telah memberitahu Xiao Chen semua tentang situasi Sekte Tianyi. Dia bahkan memberikan penjelasan sederhana tentang kekuatan kedua pria tua ini kepada Xiao Chen, meskipun dia berbicara tentang mereka dengan hormat. Hanya dengan mendengarkan, orang dapat mengatakan bahwa wahyu ini tidak disengaja. "Tahan, siapa yang menanyakan semua ini padamu?" "Saya bertanya tentang apa yang dikatakan Xiao Chen." Pria tua setengah langkah Primal Core Realm menyela dengan kasar, ekspresinya menjadi dingin. Luo Nan telah berbicara dengan gembira. Dia ingat semua yang dikatakan adik perempuannya. Diganggu seperti itu, Luo Nan merasa agak bodoh. Ditanya tentang Xiao Chen. Luo Nan berharap dia bisa membunuh Xiao Chen. Mengapa dia repot-repot mengingat apa yang dikatakan Xiao Chen? "Berbicara, katakan padaku apa yang dikatakan Xiao Chen. Jangan tinggalkan satu kata pun," perintah lelaki tua berpakaian biru itu tanpa ekspresi.
Aku, merasakan tuannya dan paman bela dirinya menjadi agak marah, Luo Nan sedikit tersipu. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa mengingat apa yang dikatakan Xiao Chen. Tuan, paman bela diri, murid ini benar-benar tidak dapat mengingatnya. Tuan, tolong hukum aku. Celepuk, Luo Nan berlutut, tidak berani mengangkat kepalanya. Sampah, apa yang Anda bahkan berpikir di kepala Anda? Enyahlah. Pria tua berpakaian biru itu sangat marah. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebagai tanda pemberhentian, mengusir Luonan. Luonan merasa sangat frustrasi sehingga dia ingin muntah darah. Dia sangat marah pada awalnya. Setelah dia mendapatkan kesempatan langka untuk berduaan dengan adik perempuan juniornya, Tuan dan paman bela dirinya memanggilnya dan dengan kejam menceramahinya. Apa yang sedang terjadi? Luonan merasa sangat tertekan, dia ingin menangis. Tidak heran lelaki tua berbaju biru itu marah. Keduanya awalnya berencana untuk mencari informasi tentang latar belakang Xiao Chen. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka bahkan akhirnya memberikan semua informasi mereka. Bagaimana mungkin kedua orang tua itu tidak marah? Kakak senior, orang ini agak sulit untuk dihadapi. Pria tua berpakaian biru itu menunjukkan ekspresi bermusuhan saat dia mendengus dingin. Orang ini agak terampil dan berpengalaman. Namun, dia memilih lawan yang salah untuk ditentang. Dia tunggu saja. Xiao Chen menari di ujung pedang. Bahaya dunia dan hati manusia tidak terduga. Ini adalah prinsip yang dia pegang bertahun-tahun yang lalu. Sebelum ini, Xiao Chen tidak berharga di mata pihak lain. Karenanya, yang dia dapatkan saat itu hanyalah, enyahlah. Kata, Scrum, sangat menarik. Hanya benda bulat yang bisa melakukan itu. Manusia tidak bulat, mereka lurus. Ketika seseorang mengatakan enyah, itu berarti jika Anda tidak melakukannya, dia akan membuat Anda berputar dan memaksa Anda untuk enyah dengan berguling. Ketika Xiao Chen seorang diri membongkar kapal kelompok bajak laut pedang hitam, sikap pria tua berbaju biru itu berubah secara radikal. Tentu saja, itu bukan karena Xiao Chen menyelamatkannya. Pada kenyataannya, Xiao Chen bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan kelompok lelaki tua berpakaian biru itu. Itu bodoh untuk mengharapkan pembayaran dari seseorang yang bisa mengatakan enyahlah dengan mudah. Secara alami, Xiao Chen tahu bahwa lelaki tua berbaju biru itu menyimpan pikiran berbahaya. Namun, karena kebutuhannya akan energi Baleful Yin, dia harus mengambil risiko. Bagian dalam kapal astral dibagi menjadi beberapa ruangan dengan berbagai ukuran. Xiao Chen melihat sekeliling ruangan tempat dia berada dan berpikir keras. Segala sesuatu yang dia lakukan mungkin tidak akan luput dari perhatian lelaki tua berbaju biru di tempat ini. Setelah berpikir sejenak, dia menggerakkan energi dari domain es-nya. Kepingan salju segera melayang di ruangan itu, mengisi tempat itu dengan kidingin. Ruangan itu segera menjadi kabur. Xiao Chen tampak seperti menutup matanya dan berkultivasi di tengah kepingan salju yang melayang. Pria tua berpakaian biru dan pria tua setengah langkah Primal Core Realm, yang sedang menonton Xiao Chen, bertukar pandang. Mereka berdua melihat ketakutan di mata masing-masing. Sungguh energi yang dikaitkan dengan es yang kuat. Dia mungkin memahami sebuah domain, kata pria tua setengah langkah Primal Core Realm. Di alam seribu besar, meskipun tingkat pembudidaya lebih tinggi dari alam Kunlun, pemahaman kehendak dan domain tidak sebanding dengan para pembudidaya alam Kunlun. Alasannya sederhana. Alam Kunlun terbatas di Martial Dao. Karena sebagian besar pembudidaya di sana tidak dapat maju lebih jauh, mereka hanya dapat meningkatkan diri mereka sendiri di bidang-bidang seperti wasiat. Para pembudidaya dari alam seribu besar tidak memiliki batasan seperti itu. Para pembudidaya alam seribu besar mengabdikan waktu mereka untuk alam kultivasi mereka. Hidup itu terbatas. Seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Sepertinya teknik kultivasi yang dia kultivasi terutama harus dikaitkan dengan es. Kita harus memperhatikan ini. Setelah mendapatkan pemahaman, lelaki tua berpakaian biru itu berhenti menonton. Meskipun domain es kuat, kesulitannya dalam budidaya terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh domain es. Pada kenyataannya, di tengah dinginnya Qi yang kabur, Xiao Chen sedang melatih mata petir surgawinya. Lapisan ketiga dari mata petir surgawi tidak menimbulkan ancaman bagi keberadaan orang tua berbaju biru itu. Paling tidak, dia membutuhkan teknik mata untuk mencapai lapisan keempat. Lapisan keempat juga merupakan perubahan kualitatif untuk mata petir surgawi. Itu bisa tumpang tindih dengan 3 lapisan pertama kesengsaraan petir, mencapai 6 kesengsaraan petir. Kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Pria tua berpakaian biru itu bahkan tidak bisa bermimpi bahwa berbeda dengan domain es, Xiao Chen terutama mengolah Thunder Dao.
Terlebih lagi lelaki tua berpakaian biru itu tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Chen telah memahami saber Dao. Setengah bulan kemudian, kapal astral berhenti di atas sebuah bintang di dekat alam besar cahaya mendalam. Ini adalah bintang Yin yang mendalam. Sebagian besar bintang itu tertutup lautan mati yang berbahaya bagi kehidupan. Hanya ada satu petak tanah, Pulau Yin yang mendalam. Semua murid Sekte Tianyi berjalan keluar ke geladak untuk melihat pulau di bawah. Mereka yang memiliki penglihatan lebih baik memperhatikan bahwa medan pulau itu sangat rumit, dengan banyak gunung tinggi yang tiba-tiba dan lembah yang berkelok-kelok. Aura menakutkan yang samar bertahan di udara di atas pulau, tidak berhamburan. Pria tua berpakaian biru itu berjalan keluar dan memanggil Xiao Chen, Feier, dan Luonan. Turun langsung. Menurut aturan, kapal kita hanya bisa berputar di udara. Ketika Luonan mendengar itu, dia merasa sedikit terkejut. Kita akan turun sendiri. Betul sekali. Ini sama untuk semua orang. Aturan tidak tertulis ini tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Ada titik berkumpul di pulau yang didirikan oleh berbagai sekte. Setelah Anda turun, Anda akan tahu segalanya. Petik 2. Feier memandang dengan gugup ke pria tua berpakaian biru itu dan bertanya, "Tuan, apakah ada yang perlu kita perhatikan?" Pria tua berpakaian biru itu tersenyum hangat dan berkata, "Biarkan kakak Xiao Chen memberitahumu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan baik." Xiao Chen menatap lelaki tua berpakaian biru itu, merasa sedikit bingung. "Adik Xiao Chen, kedua muridku tidak memiliki banyak pengalaman. Tolong jaga mereka di Pulau Yin yang mendalam." Ketika Luonan mendengar ini, dia tidak yakin. "Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga suster junior. Sekte Tianyi kami tidak perlu bergantung pada orang luar." "Kurang ajar, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Pria tua berpakaian biru itu menguliahi Luonan dengan ekspresi kaku. Kemudian, lelaki tua berpakaian biru itu menoleh ke Xiao Chen dan berkata, "Adik Xiao Chen, tolong jangan keberatan. Aku akan menyerahkan semuanya padamu." Melihat penampilan tulus lelaki tua berpakaian biru itu, kebanyakan orang akhirnya akan menurunkan kewaspadaan mereka. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. "Pergilah kalau begitu. Jangan kehilangan muka untuk Sekte Tianyi kami." Petik 2. Ketiganya terbang dari kapal, turun menuju Pulau Yin yang mendalam, dan mendarat di area datar di sana. Tepat pada saat ini, dua pembudidaya lapis baja biru datang dari titik berkumpul di gunung dan menuntut dengan dingin dan tegas, "Siapa itu? Apa urusanmu di Pulau Yin yang mendalam?" Luonan dan Feier tercengang mendengar ini, merasakan arogansi pihak lain. Pada pemikiran lebih lanjut, ini harus menjadi para ahli yang ditempatkan sekte lain di sini. Sebelum Luonan sempat menunjukkan kemarahannya, Xiao Chen melangkah maju dan berkata, "Kami adalah murid dari Sekte Tianyi. Seperti yang telah diatur, kami di sini mencari energi Yin yang menyehatkan." Petik 2. Sekte Tianyi. Serahkan token Sekte Tianyi. Kami perlu memverifikasi identitas Anda. Kedua pembudidaya lapis baja biru memeriksa token sebelum melihat Xiao Chen. "Kamu adalah Ye Bai. Token identitas ini milik murid Sekte Tianyi lainnya. Bagian belakang memiliki nama, Ye Bai, yang diukir di atasnya." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Saya Ye Bai. Apakah Anda punya instruksi?" Petik 2. "Tidak ada apa-apa. Saya baru menyadari bahwa kultivasi Anda tampaknya yang paling lemah, namun Anda adalah pemimpin kelompok ini. Saya baru saja menemukan ini agak aneh. Ikut dengan kami." Setelah mengembalikan token identitas ke ketiganya, dua pembudidaya lapis baja biru berbalik dan pergi. Kelompok itu menempuh jalan pegunungan seperti tanah datar. Para pembudidaya yang mengenakan baju besi serupa sering terlihat di gunung. Xiao Chen memperhatikan bahwa baju besi biru ini mengandung energi api yang hangat. Ini mungkin digunakan untuk melawan energi Yin yang mengerikan. "Kalian bertiga, dengarkan baik-baik." Sambil berjalan, pembudidaya yang memimpin jalan berkata, "Pulau Yin yang mendalam ini dibuka setahun sekali. Sekarang, itu bukan milik sekte manapun. Semua yang masuk sama. Semua orang harus mengikuti aturan di sini. Kalau tidak, mereka harus menanggung akibatnya." Luonan merasa sangat kesal ketika mendengar ini, ingin berdebat beberapa kali. Fei petik terbalik merasa gugup. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia juga menjadi tenang. "Tidak banyak aturan di sini, hanya 3. Pertama, Anda hanya punya 1 bulan di sini. Setelah 1 bulan, Anda harus kembali ke titik berkumpul. Kedua, tidak ada aturan persaingan antar generasi yang sama. Segala cara bisa digunakan. Ketiga, jika ada dendam, kamu harus melupakannya setelah kamu keluar."
Ekspresi Fei petik terbalik R berubah agak tidak sedap dipandang saat dia berbisik, persaingannya seketat itu. Itu hanya energi yin yang menyebalkan. Memikirkan bahwa persaingan untuk itu sangat kejam. Petik 2. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, kejam. Ketika Pulau Yin yang mendalam ini pertama kali ditemukan, pertarungan antara berbagai sekte mungkin 10 kali lebih kejam dari ini. Petik 2. Baleful Yin Energy dan Baleful Yang Energy terlalu penting bagi para pembudidaya tahap esensi sejati. Selanjutnya, para pembudidaya ini adalah dasar dari sebuah sekte. Pentingnya Pulau Yin yang mendalam bagi sekte-sekte ini tidak perlu diragukan lagi. Akan aneh jika persaingan di tempat penting yang strategis ini tidak kejam. Sekarang, Luonan menjadi jauh lebih menarik diri. Saudari muda, tempat ini tidak seperti sekte Tianyi. Berhati-hatilah. Fei petik terbalik R mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen, Luonan, dan Fei Er mengikuti dua pembudidaya lapis baja. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak. Tempat berkumpulnya tidak jauh dan banyak rumah batu bertebaran di mana-mana. Rumah-rumah batu itu sudah menampung para murid dari sekte lain. Pilih saja yang kosong. Ketika semua orang telah berkumpul, Anda dapat secara resmi mulai menjelajahi Pulau Yin yang mendalam. Petik 2. Setelah menyelesaikan instruksi, dua pembudidaya lapis baja menuju titik berkumpul. Sebagian besar rumah batu sudah memiliki pembudidaya. Ketiganya dengan santai memilih satu, mereka tidak pilih-pilih tentang ini. Yang ini, kalau begitu. Luonan menunjuk ke rumah batu yang agak sepi dan masuk. Setelah masuk, mereka masing-masing mengambil sudut dan duduk untuk beristirahat. Sekarang tidak ada orang lain di sekitar, Fei Er bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Chen, tuanku berkata bahwa kamu akan memberitahu kami hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan? Sejak dia mengangkat masalah ini, Luonan memandang Xiao Chen. Meskipun dia tidak menyukai Xiao Chen, dia juga agak penasaran. Mengapa tuannya mendapatkan orang luar untuk mengajar mereka? Xiao Chen memandang keduanya, dan kata, pemula, muncul di benaknya ketika dia melihat wajah mereka. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen berkata, tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu. Petik 2. Bertingkah misterius, gumam Luonan. Kemudian, dia menutup matanya dan mengabaikan Xiao Chen. Fei Er melirik Xiao Chen. Dia menemukan dia agak tak terduga. Namun, instingnya mengatakan bahwa dia bisa diandalkan. Pada suatu pagi 7 hari kemudian, semua murid sekte, dengarkan. Pulau Yin yang mendalam secara resmi dibuka. Suara itu bergemuruh seperti guntur di telinga ketiganya. Xiao Chen dan dua lainnya merasa tertahan dan agak tidak nyaman karena gemuruh suara itu.